Ketemu lagi dengan saya Agung Diah. Jadi kali ini saya akan membawakan materi terkait kimia unsur. Oke, kita langsung saja. Untuk soal yang pertama ini tentang mencari entalpi perubahan dari reaksi penguraian ozon. Nah, pada gambar itu ada reaksi pembentukan ozon dan juga pemusnahan ozon atau penguraian ozon. Sedangkan yang di kiri itu adalah reaksi antara ozon dengan Cl. Nah, jadi Cl di sana adalah Cl yang radikal. Oke, jadi untuk ozon itu dia bereaksi dengan Cl radikal akan menghasilkan O2 dan ClO itu entalpi perubahannya adalah minus 120 kJ. Kenapa minus? Karena dia melepaskan energi. Sedangkan untuk yang kedua yaitu reaksi ClO dengan O radikal akan menghasilkan O2 dan juga Cl radikal itu dia melepaskan energi sebesar minus 270 kJ. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah reaksi pemusnahan ozon dengan O radikal. Jadi untuk pemusnahan ozonnya itu berarti kita tinggal menjumlahkan reaksi pertama dan reaksi kedua karena bisa dicoret antara ClO ruas kiri ruas kanan dan juga untuk Cl ruas kiri ruas kanan juga bisa dicoret. Jadi hasilnya adalah minus 390 kJ dan artinya itu dia menghasilkan atau melepaskan energi sebesar minus 370 kJ. Untuk soal 2 dan 3 ini terkait reaksi pembakaran metana. Reaksi pembakaran kita ketahui itu menggunakan reaksi dengan oksigen langsung. Jadi persamaan reaksinya bisa dilihat pada slide dan untuk reaksinya dia menghasilkan delta H atau energi dia melepaskan minus 840 kJ per mol. Jadi untuk 1 mol dia menghasilkan min 840 kJ. Sekarang yang ditanyakan berapakah volume gas yang dihasilkan itu. Jadi kita ketahui pertamanya massa CH4-nya ada 24 gram. Kita cari kesetaraan molnya, yaitu untuk mol CH4 itu sama dengan setengah dari mol air. Nah, selanjutnya kita cari mol CH4, yaitu 24 gram dibagi dengan MR-nya yaitu 16 menghasilkan 1,5 mol. Untuk delta H-nya kita langsung tulis 840, kita tidak tulis plus minus karena itu hanya melambangkan melepas dan menerima panas atau energinya. Karena tadi itu satuannya Kj per mol, sekarang kita kalikan mol supaya kita tahu itu dalam 1,5 mol dia delta H-nya berapa. Jadi dalam 1,5 mol itu delta H yang ditunjukkan atau dihasilkan adalah 1260 kJ atau 1260 kali 10 pangkat 3 Joule. Selanjutnya untuk rumus panas, karena di sini delta H itu adalah energi dalam bentuk panas, jadi dia bisa disamakan dengan Q. Rumus kalornya adalah Mc delta T. M itu massa, C itu adalah kalor jenis airnya, dan delta T itu adalah suhunya. Jadi suhu di sini kebetulan 25 derajat Celcius, jadi delta T-nya kan karena dia mendidih kan 100 minus 25, jadi delta T-nya. Selanjutnya kita cari masanya untuk massa air untuk kalor segitu berapa. Jadi kita bisa cari pakai rumus Mc delta T. M-nya kita cari, selanjutnya kita tinggal konversi massa ke volume. Karena di sini air massa jenisnya 1, jadi massa air itu akan sama dengan volume air. Jadi 4000 ml dan setara dengan 4 liter. Selanjutnya nomor 4 ini adalah terkait penyubliman.
pada reaksi itu ada reaksi A plus B menjadi gas itu hanya X. Sedangkan untuk A plus B menjadi AB liquid itu Y, A plus B menjadi AB solid itu Z. Nah, untuk sublimasi itu ditanyakan delta H atau H-nya itu berapa. Nah, untuk sublimasi itu bisa dilihat merupakan perubahan dari solid itu menjadi gas. Jadi kita lihat dari AB solid menjadi AB gas. Sekarang kita atur sedemikian rupa reaksinya hingga dihasilkan reaksi yang pertama itu dia tetap, yaitu A plus B jadi AB gas menjadi XKJ. Sedangkan untuk reaksi kedua kita balik menjadi AB solid terurai menjadi A plus B dengan H itu jadi minus KJ. Karena reaksinya dibalik, kita H-nya juga nilainya dibalik. Selanjutnya, kita bisa coret yang sama, yaitu AB di ruas kiri dan kanan itu bisa disederhanakan sehingga dihasilkan AB solid akan terurai atau menyublim menjadi AB gas. Itu untuk hanya dijumlahkan menjadi X minus Z kilojoule. Soal nomor 5 ini merupakan terkait reaksi dengan pergeseran kesetimbangan. Pada reaksi tersebut bisa dilakukan pergeseran kesetimbangan dengan 4 cara, yaitu menambah etil asetat atau C2H5CO CH. Mohon maaf, itu adalah benar etil asetat dengan cara menggeser reaksi ke kanan itu dengan penambahan C2H5COOCH3. Sedangkan untuk penambahan asam asetat atau CH3COH itu dia akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Nah, kenapa begitu? Untuk yang pertama, apabila di kiri bertambah, maka secara otomatis akan bergeser ke kanan. Sedangkan kalau dia di kanan bertambah akan bergeser ke kiri. Selanjutnya, pengenceran akan menggeser kesetimbangan ke kanan. Pengenceran itu kan menggunakan air, berarti air itu ada di ruas kiri, sehingga penambahan air itu akan menggeser kesetimbangan ke ruas kanan. Nah, untuk yang terakhir, penambahan CH3OH itu akan menggeser ke kiri. Nah, CH3OH itu kan letaknya di kanan, jadi penambahan di kanan akan menggeser kesetimbangan ke arah sebaliknya, yaitu ke kiri. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 6 ini adalah artikel. Jadi artikel yang berjudul Solid Sampling Advantage and Challenges for Chemical Element Determination, a Critical Review ini membahas tentang sampel padat yang memberikan manfaat dan tantangan dalam penentuan elemen kimia menggunakan sampel padat. Nah, artikel ini menjelaskan bahwa sampel dengan padatan langsung merupakan metode atau alternatif yang bersifat tradisional dalam preparasi sampel dan merupakan hal yang baik dalam penemuan suatu proses metode spektroskopi atom. Nah, dalam penentuan dengan sampel padat langsung ini banyak sekali metode yang digunakan, antara lain flame atomic absorption, graphite furnace atomic absorption spectroscopy, high resolution continuum search graphite furnace atomic absorption spectroscopy, electrothermal vaporization, laser ablation, laser induced breakdown spectroscopy, X-ray fluorescence spectrometry, glow discharge optical emission, and mass spectrometry, and arc or spark optical emission spectrometry. Nah, untuk teknik-teknik yang saya sulit sebutkan di atas itu merupakan teknik yang paling umum digunakan dalam analisis yang menggunakan sampel padat langsung. Nah, berdasarkan ini,
bahwa diketahui bahwa ada kemungkinan terbaru yang dapat digunakan untuk deteksi non-logam melalui emisi molekul atau sinyal serapan dan pemetaan permukaan unsur untuk mendapatkan gambaran terkait senyawa yang dianalisis. Jadi, artikel ini dia membahas tentang sampel padat langsung. Biasanya kalau analisis baik secara kualitatif atau kuantitatif itu pasti menggunakan sampel yang wujudnya itu gas atau cairan. Misalnya kalau spektrofotometri UV vis itu dia menggunakan larutan encer yang berwarna karena warna itu dia memiliki spektrum dalam panjang gelombang tertentu. Sedangkan kalau untuk sampel padatan biasanya dia akan dideteksi berdasarkan atomnya atau molekulnya. Jadi dalam artikel ini diteliti ada kemungkinan-kemungkinan baru yang dapat dikembangkan dalam metode preparasi atau analisis menggunakan sampel padat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe video dan juga channel ini. Terima kasih.